Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apridani Kurniawan dari kelas 12-3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komposer luar negeri dan komposer dari dalam negeri, yaitu Indonesia. Komposer luar negeri, saya memilih Johannes Brahms. Biografi singkat tentang Johannes Brahms. Johannes Brahms merupakan komposer, pianis, dan konduktor asal Jerman yang hidup pada zaman romantik. Dia menulis berbagai jenis musik sepanjang hidupnya, mulai dari simfoni, konserto, musik kamar, piano, hingga komposisi paduan suara, dan dianggap sebagai protagonis standar klasik dari komposer besar lainnya. Dia menjadi terkenal melalui karya antara lain Hungarian Dance nomor 5, Piano Quartet Opus 26, Simfoni nomor 1, Piano Sonata, maupun komposisi D Minor. Johannes Brahms lahir di Hamburg 7 Mei 1833 dan meninggal di Wina 3 April 1897 pada umur 63 tahun. Dia adalah seorang komponis dan pianis dari Jerman, salah satu musisi utama pada zaman romantik. Brahms lahir di Hamburg, tetapi kemudian banyak berkarya di Wina. Pada masa hidupnya, Brahms sangat populer dan berpengaruh dalam dunia musik. Antara 1857 sampai 1860, dia pindah ke Detmold, di mana dia mengajar piano dan menjadi konduktor bagi paduan suara di desa setempat. Dan pada tahun 1859, dia sempat berada di Göttingen. Semua pengalaman itu semakin mendewasakannya dan meningkatkan produktivitas Brahms, di mana dia menghasilkan 2 serenade untuk orkestra. Pada 1861, dia kembali ke Hamburg, dan 1 tahun berikutnya, dia bertolak ke Australia dengan menggenggam sedikit kesuksesan di ibu kota, Vienna. Kepergiannya ke Vienna didasarkan rasa kecewanya karena jabatan konduktor Hamburg Philharmonic yang seharusnya diserahkan kepadanya, malah diserahkan kepada penyanyi bariton Julius Stockhausen pada 1863. Dia menjadi pemimpin Sungakademie, sebuah masyarakat paduan suara terkenal di sana, dan dia menikmati hidup yang cukup tenang di Vienna. Pada Februari 1865, Ibu Brahms meninggal. Saat itu, dia langsung mengerjakan komposisi yang kelak menjadi mahakaryanya, yaitu German Requiem Opus 45, yang selesai pada 1866. Kemudian, saat 1872 sampai 1875, dia menjadi direktur Gesellschaft der Musikkunst dan memastikan orkestra tersebut hanya diisi oleh kalangan profesional. Pada dekade 1870, Brahms menjadi sosok yang terkenal dan menulis karya terkenal. Sebut saja Simfoni nomor 1 in Si minor hingga nomor 3 in F major. Ketenarannya dengan cepat menyebar, mulai dari Jerman, Austria, Swiss, hingga Belanda. Dia bahkan menggelar konser hingga ke Polandia. Pada saat itu, pada 1889, perwakilan penemu Amerika Serikat, yaitu Thomas Alva Edison, Theo Schumann, mengunjungi Brahms dan memintanya melakukan rekaman percobaan. Saat itu, Brahms menyanggupinya dengan membawakan Hungarian Dance 1 dan Die Libelle, sebuah karya dari komposer Australia Joseph Strauss. Penampilan terakhir Brahms di depan publik yaitu pada tanggal 3 Maret 1897, ketika dia menonton Hans Richter membawakan karyanya, Simfoni nomor 4. Kesehatannya terus menurun. Akhirnya, pada 3 April 1897, sang komposer legendaris mengembuskan napas terakhir di Vienna dalam usia 63 tahun. Brahms dimakamkan di Central Friedhof. Di sana, sebuah monumen didirikan seniman bernama Victor Horta dengan patung yang dipersembahkan Lis Pontowski. Karya-karya Johannes Brahms sangat banyak sekali. Bisa kita lihat di sini sangat banyak, Simfoni nomor 1, Simfoni nomor 4, piano concerto, dan lain-lain. Sebenarnya ini masih banyak, bisa dicari di Google. Karya Johannes Brahms itu melebihi dari yang ada di tampilan ini. Untuk komposer dari dalam negeri, saya memilih Andi Rianto. Biografi singkat dari Andi Rianto, seorang komposer dalam negeri ini. Andi lahir di Sorong, Papua 7 Mei 1972. Umurnya 48 tahun. Yang adalah musisi dan komposer berkebangsaan Indonesia. Andi merupakan pemimpin Magenta Orkestra. Ia telah terlibat dalam banyak ilustrasi musik film dan penggarapan album untuk sejumlah artis ternama di Indonesia,
di antaranya Ebit G. Ade, Ari Lasso, Rita Effendy, Titi DJ, Agnes Monica, serta Rosa. Andi Rianto juga telah 2 kali meraih nominasi dalam Festival Film Indonesia sebagai penata musik terbaik untuk karyanya dalam film Arisan pada tahun 2003 dan Mengejar Matahari pada tahun 2004 dan meraih Piala Vidya pada tahun 2005 untuk penata musik terbaik untuk drama seri Kapan Kita Pacaran Lagi pada tahun 2005. Andi mulai belajar piano pada usia 4 tahun, yaitu les piano klasik. Pada usia 5 tahun, ia telah mampu mengiringi anak-anak di TPRI, pimpinan Kak Seto dan Henny Purwonegoro. Pada usia 8 tahun, ia belajar piano pada Bertit Sitinja, selanjutnya belajar pada Yamaha Music Foundation di bawah pimpinan Watanabe. Tahun 1990, ketika duduk di SMA, Andi pindah ke Amerika Serikat dan menempuh pendidikan di Forest Hills High School di New York. Andi sempat 2 kali masuk sebagai nominator penata musik terbaik Festival Film Indonesia, yaitu untuk film Mendadak Dangdut dan Mengejar Mas-Mas. Selain mengerjakan musik untuk film, Andi juga menjadi penata musik atau membuat lagu untuk penyanyi lain seperti Bahasa Langit, milik Ebit G. Ade, yaitu Andi menggarap Ingin Kupetik Bintang Kejora, Bahasa Matahari, dan nyanyian Getir Tanah Air. Perempuan milik Rita Effendy, Bahasa Kalbu milik Titi DJ, serta album Agnes Monica Wandupa. Karya Andi Rianto sangat banyak selain yang saya sebutkan tadi, yaitu Cabaukan pada tahun 2002, Titik Hitam 2002, Biarkan Bintang Menari, Arisan, 30 Hari Mencari Cinta, Mengejar Matahari, Pina Bilang Cinta, Naga, Jatuh Cinta Lagi, Mendadak Dangdut, Kuntilanak, Pesan dari Surga, Pocong 2, Kangen, Pocong 3, dan Kuntilanak 2. Prestasi dan festival konser Andi Rianto. Prestasi yang digarapnya yaitu tahun 1992 ia berhasil masuk di Berklee College of Music, Boston, Massachusetts, USA, suatu pendidikan musik kelas papan atas di dunia, terutama untuk musik pop dan jazz. Di Berklee, ia mengambil keahlian komposisi dan aransemen, suatu bidang yang sangat jarang ditekuni oleh musisi Indonesia. Buah karyanya bukan hanya dalam bentuk manuskrip, tetapi juga untuk dipentaskan. Pada tahun 1996, Andi lulus dari Berklee dengan predikat cum laude, suatu prestasi awal yang sangat gemilang. Kemudian, setelah dia pulang ke Indonesia tahun 1999 dan mendirikan Magenta Orkestra di Jakarta. Pada tahun 2009, Andi membuat acara musik harmoni yang awalnya acara persembahan untuk ulang tahun SCTV dan kemudian menjadi acara bulanan yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia karena kualitas musiknya. Ia juga mendirikan Deluxe Symphony di Jakarta. Bersama Magenta Orchestra, Andi menggelar konser akbar yang bertajuk Magenta Movicestra pada tanggal 14 Mei 2008. Konser ini menghadirkan cuplikan film, scoring, dan soundtrack yang dipilih dari film-film fenomenal pada zamannya, mulai dari era Tiga Darah dan film-film Benyamin Sub, Warkop DKI, hingga film-film terlaris tahun 2000-an dalam satu balutan orkestra. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.